Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ardiansyah. Dan saya Akhlal Fantera Garantri. Di sini kami akan membuat website dengan menggunakan create, read, update, dan delete. Pertama-tama, kita akses phpMyAdmin untuk membuat database dengan nama toko second. Buat tabel dengan nama user dengan 5 kolom. Lalu klik create. Oke. Kolom pertama kita isi dengan ID user. Kolom kedua kita isikan dengan nama. Kolom ketiga kita isi dengan username. Kolom keempat kita isikan dengan password. Dan yang terakhir pada kolom kelima kita isikan level. Kemudian kita isikan tipe data. Ikuti instruksi saya. Untuk bagian level kita isikan dengan enum. Di bagian enum diisikan admin dan kasir. Ini berfungsi untuk membedakan login level ke admin dan kasir. Kemudian isikan values secukupnya, lalu centang auto increment. Lalu kita buat tabel baru dengan nama pelanggan. Isi sesuai instruksi saya. Kemudian kita buat tabel baru dengan nama penjualan. Isi sesuai instruksi saya. Lalu kita ke tabel user untuk menginputkan isi tabel. Isi sesuai instruksi saya. Maaf, telah terjadi error. Password MD5 tidak boleh memiliki value di bawah 32.
Lalu kita pergi ke htdoc dan buat folder baru bernama toko second. Lalu di dalam folder buat 2 folder lagi untuk admin dan kasir. Kemudian kita pergi ke VS Code, lalu buat file dengan nama koneksi.php. Lalu ketikkan seperti saya. Ini berfungsi untuk menghubungkan web ke database. Lalu kita buat folder baru bernama index.php yang berfungsi untuk sebagai halaman login ke bagian admin atau kasir. Di sini kita akan mengetikkan terlebih dahulu HTML5, kemudian menggunakan form dengan metode post dan memasukkan form action proses login PHP. Itu adalah fungsi untuk menghubungkan ke arah loginnya. Baik, di sini kita inputkan dengan tipe username, lalu dengan nama username dan juga placeholder username. Kita kasih BR untuk memberikan jarak. Lalu buat lagi inputan baru untuk password. Lalu buatkan juga inputan baru untuk tombol login. Placeholder di bagian login kita ganti dengan value dan kita isi dengan login. Lalu kita buat lagi file dengan nama proses login PHP. Di sini kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya. Lalu di sini kita mulai dengan session start yang dimaksudkan untuk memulai session. Lalu level array, admin dan kasir. Di sini berfungsi untuk mendefinisikan array level yang berisi role atau tingkatan pengguna. Lalu buat lagi username dengan menggunakan post dan isi username.
ini berfungsi untuk mengambil nilai dari form post. Lalu kita buat $session dengan isi username sama dengan $username. Ini berfungsi untuk menyimpan username ke dalam session. Lalu if $username sama dengan admin and password sama dengan admin. Ini berfungsi untuk memeriksa apakah username dan password yang diinputkan cocok dengan kriteria di database. Lalu untuk header kita simpan di location admin/halaman admin.php dan kita copy saja untuk memudahkan dan juga mempercepat. Ini berfungsi untuk redirect ke halaman admin dan kasir jika login sebagai username dan password yang ditentukan. Lalu else location index.php. Redirect ke halaman index, halaman login jika username kita salah. Jadi dia akan balik lagi gitu guys. Oke, selesai. Kita buat baru dengan nama halaman admin.php. Kita buka dengan tag HTML5 untuk mempercepat. Kita buat H1 admin, lalu nav, lalu kita button one click, ini berfungsi untuk membuat button atau tombol untuk menuju ke halaman barang dan yang di bawahnya button untuk menuju ke halaman pelanggan. Lalu kita buat lagi button untuk melakukan logout. Lalu kita buka localhost dan nama toko kita, lalu buka indeks. Di sini sudah terlihat ada bagian username dan juga login. Kita inputkan admin dan password admin. Tada, sudah bisa masuk ke halaman admin. Di sini ada barang, pelanggan dan juga logout. Lalu selanjutnya kita akan membuat folder baru yang bernama barang.php. Kita akan membuka dengan tag php, lalu masukkan kode seperti ini. Ini berfungsi untuk file koneksi PHP untuk terhubung ke database. Lalu session start berfungsi untuk memulai session. Lalu kita menggunakan HTML5 untuk mempersingkat pekerjaan. Ketikkan sesuai seperti yang saya lakukan. Kita inputkan a-link, lalu masukkan kode halaman admin.php dengan kelas
button. Ini berfungsi untuk kembali ke halaman menu admin ya. Tombol untuk kembali ke menu admin. Lalu kita buat satu lagi di bawahnya. Ini juga kita membuat tombol untuk menuju ke halaman tambah barang. Lalu kita buat satu lagi, yaitu button logout, yaitu button untuk melakukan logout. Lalu kita buat table. Kita berikan cell padding 5. Kita buat table. Dengan berisi yang pertama nomor, yang kedua barang, yang ketiga harga, yang keempat stok, lalu aksi. Lalu kita buka session PHP. Lalu buka dengan SQL mysql_query, buka kurung, koneksi, select, select bintang from barang. Ini berfungsi untuk eksekusi query untuk mengambil data barang dari database. Lalu while data mysql fetch array. Ini berfungsi untuk looping, menampilkan setiap data barang. Berhati-hati dengan setiap pengetikan kode karena di sini rawan error. Lalu ketikkan seperti ini. Ini berfungsi untuk menampilkan kolom nomor barang. Lalu di bawahnya lagi kita bikin 4 kolom. Ada kolom nama, kolom harga, dan stok. Kita buat TD lagi. Di sini kita membuat button untuk mengedit barang. Kita buat edit barang PHP ID barang sama dengan PHP, tutup, echo data, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita membuat lagi button atau tombol untuk menghapus barang.
Kemudian kita buat file baru dengan nama tambah barang .php. Baik, form ini berfungsi untuk mengirimkan data ke halaman ini sendiri. Input ini berfungsi untuk nama barang. Teks wajib diisi. Kemudian input ini berfungsi untuk harga barang. Angka wajib diisi. Baik, input ini berfungsi untuk stok barang. Angka wajib diisi. Tombol submit untuk menambah barang. Tombol reset ini berfungsi untuk menghapus data yang telah diinputkan. Baik, menggunakan file koneksi.php untuk terhubung ke database. Baik, ini berfungsi untuk memeriksa apakah tombol submit dengan name dengan isi submit telah diklik. Kemudian ini berfungsi untuk mengambil nilai dari input barang. Ini berfungsi untuk mengambil nilai dari input harga. Kemudian ini berfungsi untuk mengambil nilai dari input stok. Menjalankan query untuk memasukkan data barang ke dalam tabel barang.
Jika query berhasil dijalankan, redirect ke halaman barang.php. Jika query gagal dijalankan, redirect kembali ke halaman tambah barang.php. Baik, di sini kita akan ngecek berfungsi atau tidaknya dengan menambahkan nama barang, harga, dan stok. Lalu klik tambah. Di sini telah berhasil tertampil berfungsi. Lalu kita akan membuat edit. Di sini kita akan membuat edit barang.php, include koneksi PHP berfungsi untuk menggunakan file koneksi terhubung ke database, lalu session start berfungsi untuk menyimpan data sesi, lalu ID barang, get ID barang, koma, select bintang from barang where. Ini berfungsi untuk mengambil data barang berdasarkan ID barang. Lalu selanjutnya MySQL Fetch Array $SQL berfungsi untuk mengambil hasil query dan menyimpannya di data. Lalu kita buat HTML5 untuk mempersingkat waktu. Lalu kita buat form dengan menggunakan metode post. Ini berfungsi untuk mengirimkan data ke halaman ini sendiri. Lalu input type hidden, name ID barang. Ini berfungsi untuk menginputkan hidden, input hidden untuk menyimpan ID barang. Lalu sebentar, kita buat lagi untuk input mengedit nama barang. Lalu kita copy saja untuk menghemat waktu. Kita gantikan dengan harga. Ini adalah untuk menginputkan dan mengedit harga barang.
Lalu di bawahnya kita untuk input untuk mengedit stok barang. Lalu buat tag PHP di bawahnya, if I set. Ini berfungsi untuk memeriksa apakah tombol submit dengan name submit telah diklik. Lalu kita buat untuk mengambil ID barang dari input hidden. Kita kopas saja untuk mempersingkat waktu. Lalu diganti dengan yang dibutuhkan. Fungsinya sama, yaitu untuk mengambil nilai dari input barang harga stok yang diedit. Lalu di sini ada SQL MySQL query berfungsi untuk melakukan update data barang berdasarkan ID barang yang dipilih. Harga stok where ID barang sama dengan ID barang. Titik koma. Lalu kita buat if SQL header. Ini berfungsi untuk jika query berhasil dijalankan, redirect ke halaman barang.php. Dan jika query gagal dijalankan, redirect kembali ke halaman edit barang.php dengan menyertakan ID barang. Lalu kita akan mengecek apakah sudah berfungsi atau belum untuk edit. Kita akan mengubah nama barang. Lalu kita edit, ya sudah berhasil dan sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan membuat hapus barang.php. Baik, kita mulai dengan membuat tag PHP penutupnya. Lalu kita menggunakan include _once. Ini berfungsi untuk menyertakan file koneksi.php untuk menghubungkan ke database.
.php. Oke. Selanjutnya kita membuat ID barang, get ID barang lagi. Ini berfungsi untuk mengambil ID barang dari parameter URL. Lalu kita membuat MySQL query koneksi begin. Ini berfungsi untuk memulai transaksi di database. Lalu selanjutnya kita buat SQL MySQL query lagi. Ini berfungsi untuk query untuk menghapus data barang berdasarkan ID barang. Delete from barang where barang value no ID barang sama dengan ID barang. Ini jika query delete berhasil, maka redirect ke halaman barang.php setelah berhasil dihapus. Lalu kita else. Ini berfungsi untuk menampilkan pesan jika rollback dilakukan atau jika transaksi terjadi kesalahan. Lalu kita akan mengecek apakah fungsi hapus di sini sudah berfungsi atau belum. Kita coba. Oh, di sini terjadi error dan dikatakan di sini errornya berada di line 8. Ya, ini ada kesalahan penulisan. Kita coba lagi. Sudah berhasil. Berarti fungsi hapus di tabel barang sudah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan membuat halaman logout. Baik, di sini kita akan membuat fungsi logout. Kemudian ini berfungsi menghancurkan semua data sesi yang ada, menghapus semua variabel sesi yang disimpan. Lalu, ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman index.php setelah sesi yang dihancurkan. Baik, di sini kita akan mengecek apakah ini berfungsi atau tidak dengan masukkan login. Dan di sini terjadi error, ada kesalahan. Sini kita akan mencari kesalahannya ada pada bagian mana. Sini sudah kita perbaiki, lalu kita coba lagi dan berhasil. Kemudian kita akan membuat pelanggan.php. Mudah saja, kita copy file dari barang.php lalu ganti kata barang ke pelanggan. Setelah itu sisanya sesuaikan dengan database pelanggan atau ikuti saya.
Kemudian kita akan membuat tambah pelanggan.php. Sama seperti sebelumnya, kita copy file dari tambah barang.php. Lalu kita ganti kata barang ke pelanggan. Kemudian setelah itu sisanya sesuaikan dengan database pelanggan atau ikuti saya. Baik, di sini kita akan mengecek apakah ini berfungsi atau tidak. Baik, ini telah berfungsi dengan baik ya. Lalu kita akan membuat edit. Kemudian kita akan membuat edit pelanggan.php. Kita copy file dari edit barang.php, lalu kita ganti kata barang ke pelanggan. Lalu sisanya sesuaikan dengan database pelanggan atau ikuti saya. Baik, di sini kita akan mengecek apakah ini berfungsi atau tidak. Dan ini sudah berfungsi ya. Kemudian kita akan membuat hapus pelanggan.php. Kita lakukan seperti sebelumnya. Copy file dari hapus barang.php, lalu ganti kata barang ke pelanggan. Lalu sisanya sesuaikan dengan database pelanggan atau ikuti saya. Baik, di sini kita akan mengecek apakah ini berfungsi atau tidak. Dan ini sudah berfungsi ya. Kita akan membuat halaman kasir di folder kasir. Baik, tombol ini berfungsi untuk menuju halaman penjualan.php. Kemudian, tombol ini berfungsi untuk melakukan logout menuju halaman logout.php.
Baik, di sini kita akan membuat folder dengan nama penjualan.php yang disimpan di folder kasir. Ini berfungsi untuk memasukkan file koneksi.php dari direktori yang berbeda. Lalu session start berfungsi untuk memulai sesi untuk mengakses atau mengelola data sesi. Lalu kita menggunakan doctype HTML untuk mempersingkat pekerjaan. Lalu kita membuat button untuk menuju ke halaman kasir.php. Lalu kita membuat juga tombol untuk menuju halaman tambah penjualan.php. Lalu kita juga membuat button atau tombol untuk melakukan logout menuju halaman logout.php. Lalu setelah itu kita membuat tabel. Lalu kita akan membuat query untuk mengambil data penjualan dari tabel penjualan dan melakukan join dengan tabel barang dan pelanggan. Pelanggan ID pelanggan sama. Baik, di sini kita akan membuat while yang berfungsi untuk looping untuk menampilkan data penjualan. Berhati-hati karena di sini sangat amat rentan error. Di sini kita akan menampilkan nomor penjualan, menampilkan nama barang, menampilkan nama pelanggan, dan juga menampilkan jumlah penjualan. Lalu selanjutnya kita akan membuat button atau tombol untuk menghapus penjualan dengan mengirimkan ID penjualan ke halaman hapuspenjualan.php.
Baik, di sini kita akan mengecek apakah tabel sudah ada atau belum. Baik, di sini berarti sudah selesai untuk pembuatan penjualan.php. Selanjutnya kita akan membuat file baru dengan nama tambah penjualan.php. Baik, kita buka dengan section, lalu include koneksi.php. Ini berfungsi untuk masukkan file koneksi. Lalu session start berfungsi untuk memulai atau melanjutkan sesi. Lalu kita buat HTML5 untuk mempersingkat waktu kita. Lalu kita membuat center untuk mengatur konten berada di tengah halaman. Lalu kita select name barang required. Ini berfungsi untuk memilih barang, drop down. Query ini berfungsi untuk mendapatkan daftar barang dari tabel barang. Lalu while berfungsi untuk looping untuk menampilkan opsi barang. Lalu ini option, kita buat option untuk menampilkan nama barang sebagai opsi. Berhati-hati di bagian ini karena ini rentan dengan error. Lalu kita copy bagian barang dan kita kopas dan menggantinya dengan pelanggan. Ini kita copy untuk mempersingkat waktu kita supaya tidak terlalu panjang. Berfungsi untuk menampilkan nama pelanggan sebagai opsi. Lalu kita maaf sepertinya saya ada yang ketinggalan beberapa. Sebentar, saya akan mencarinya terlebih dahulu. Kita akan menambahkan jumlah ini untuk jumlah penjualannya. Input ini untuk memasukkan jumlah penjualan dengan note wajib diisi. Kita copy karena kita membutuhkan button baru, yaitu submit dan reset. Tombol submit untuk menambahkan penjualan dan tombol reset untuk mengosongkan input. Oke. Oke. Yuk, di sini sepertinya saya melakukan kesalahan.
ada beberapa yang ketinggalan. Seperti form, saya meninggalkan form. Form ini berfungsi untuk menambahkan penjualan. Kita tutup formnya. Maaf, sepertinya di sini ada banyak ketinggalan syntax code. Kita kopas dari tambah pelanggan.php karena sintaksnya terbilang hampir sama. Dan kita edit sesuai dengan isi dari database kita. Pelanggan kita ganti dengan penjualan, dan sisanya kita tambahkan sesuai dengan database kita. Lalu kita akan mengecek apakah sudah berfungsi. Kita tambahkan jumlah dan sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan membuat folder hapus. Sini saya akan membuat file hapus penjualan.php. Lalu kita copy dari hapus pelanggan. Karena di sini sintaksnya terbilang sama, jadi kita hanya akan merubah isinya sesuai dengan database yang kita punya. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat apakah sudah berfungsi. Baik, di sini sudah terhapus, berarti sudah berfungsi dengan baik. Di sini saya akan menambahkan CSS ke website saya agar terlihat lebih indah dan menarik. Di sini juga saya hanya akan memperlihatkan sekilas cara saya membuat style CSS-nya. Kalian bebas untuk berkreasi mendesain website kalian agar lebih baik lagi. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Di sini seperti yang kita lihat, website saya sudah menggunakan CSS. Dan kita akan tes website ini. Kita akan login ke halaman admin terlebih dahulu. Lalu kita akan ke barang dan kita akan menambahkan barang yang kita mau. Tambah. Lalu kita sudah melihat dan kita akan mengedit. Kita akan mengganti nama dari barang ini menjadi celana Levi's. Seperti kita lihat sudah berubah. Lalu kita akan nambah lagi barang. Celana apa ya? Celana training.
Baik, di sini sudah tertambah celana training dan kita akan mencoba hapus. Baik, hapus sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan logout. Dan kita akan masuk lagi ke admin. Dan kita akan mentes bagian pelanggan. Dan kita akan menambah pelanggan. Dan kita memberi nama pelanggan kita Silo. Dengan alamat Jalan Paloh. Baik, di sini sudah tertambah. Dan kita akan menambah pelanggan lagi. Di sini juga sudah ditambah dan kita akan mengedit apakah sudah berfungsi atau belum. Kita akan mengganti dia dengan nama Kenji dan sepertinya sudah bisa, sudah terakses, dan kita mau coba hapus pelanggan dan juga sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan ke menu dan juga logout dan kita akan masuk ke bagian kasir. Di bagian kasir ini kita akan menggabungkan kedua tabel yang tadi sudah kita buat antara barang dan juga pelanggan. Barang celana training, pelanggan Kenji, dan jumlah pembelian ada 2 tambah. Dan seperti yang kita lihat, barang sudah tertambah dengan baik. Barang dan pelanggan dari tabel masing-masing dan ini akan kita coba hapus dan sepertinya berhasil. Seperti yang kita lihat teman-teman, website kita sudah berhasil berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton video kami. Salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.